tapi jadi ilmu. Bedanya ma'rifah dengan ilmu, kalau ma'rifah itu hanya sekedar di otak, tapi kalau ilmu sampai ke dalam qalbu, hati. Orang Yahudi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka ma'rifah, mengetahui Muhammad kebenaran seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Tapi orang Yahudi kafir ya? Kenapa? Karena itu sekedar ma'rifah, tahu ini tagut, tapi tidak direalisasikan dalam amalan, tidak membuahkan ilmu. Itu tagut. Yang kedua yaitu apa? Tadi para pembuat hukum dan perundang-undangan. Nah, berarti dari sini kita tahu berarti para anggota parlemen itu adalah tagut. Memang tagut. Jadi berarti kalau calon legislatif itu bukan calon legislatif tapi calon tagut. Berarti calon tagut bukan caleg, dari calon tagut. Kalau orang niat menjadi tagut, kafir tidak? Kafir. Orang niat untuk menjadi pembuat hukum, maka dia sudah kafir walaupun tidak jadi. Orang ingin dirinya diibadati tapi tidak ada yang mengibadatinya, kafir tidak? Kafir. Cuma enggak laku. Orang mengatakan barang siapa yang ingin jodoh datang kepada saya, siapa yang ingin masa depannya cerah, datanglah minta kepada saya. Tapi enggak ada yang datang. Apakah ketidakadaan orang yang datang meminta kepada dia tidak mengeluarkan dia dari statusnya sebagai tagut? Tidak. Tidak, tetap tagut, cuma enggak laku. Gitu. Begitu juga tadi caleg itu. Calon pembuat hukum cuma tidak laku. Rugi dunia akhirat. Khasirat dunia wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia dan akhirat. Dunia udah ngeluarin biaya jutaan rupiah, majang pamflet di mana-mana, baliho dan seterusnya, nyogok orang untuk memilih dia, enggak jadi. Akhirnya apa? Ada yang sampai mati di Bali kan? Udah rugi dunia kan? Di akhirat apalagi? Ada yang stres. Makanya sekarang banyak rumah sakit dimasuki mantan caleg. Kenapa? Stres. Jadi saking ingin jadi orang kafir karena enggak jadi, jadi stres. Tidak stres saja kafir, apalagi kalau stres. Jadi jangan membanggakan bahwa saya ini adalah anggota legislatif. Bangga dengan kekafiran menambah kekafiran. Menambah apa? Kekafiran. Orang berzina dosa, tapi kalau membanggakan saya adalah pezina, itu lebih dahsyat lagi. Ya, nah itu yang kedua. Yang ketiga, alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah, yang memutuskan hukum berdasarkan selain hukum Allah. Orang yang memberlakukan selain hukum Allah, atau yang memponis, atau yang mendakwa, atau yang menyidik berdasarkan hukum selain hukum Allah. Itu disebut apa? Tagut. Disebut apa? Tagut. Memutuskan. Di orang yang memutuskan dengan selain hukum Allah di sini umum, hukum apa saja, baik hukum adat yang tidak tertulis ataupun hukum yang tertulis. Itu disebut tagut. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah ayat 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Syekh Muhammad katakan dalilnya adalah firman Allah, barang siapa wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan selain dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat ini kan jelas teksnya kan? Jelas tidak teksnya? Sebab nuzulnya juga jelas dalam hadis Bukhari Muslim. Kisah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim,
dan yang lainnya dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah dilewati orang-orang Yahudi. Mereka mengarak 2 orang, wajahnya dipoles hitam, dipukulin di atas keledai keliling kampung. Kemudian Rasul bertanya, "Kenapa ini?" Kata orang-orang Yahudi, "Keduanya berzina." Kemudian Rasul mengatakan, "Apakah seperti ini kalian mendapatkan hukum bagi perzina dalam kitab kalian Taurat?" Kata orang awam yang enggak paham, "Iya." Kemudian Rasul meminta didatangkan tokoh Yahudi, ulama Yahudinya. Terus Rasul mengatakan apa? Rasul menyumpahi tokoh Yahudi itu dengan nama Allah yang menurunkan Taurat untuk meminta untuk mengabarkan tentang hukum yang ada dalam dalam Taurat. Kemudian orang ulama Yahudi ini mengatakan, "Seandainya engkau tidak menyumpahi saya dengan nama Allah, tentu saya tidak akan mengkabarkannya kepada kamu." Ya, karena orang Yahudi masih takut. Tokoh Yahudi masih takut dengan Allah. Kemudian orang Yahudi itu, ulama Yahudi mengatakan, dahulu tatkala banyak perzinaan di antara kami, maka orang-orang bawahan, kaum papa, kami terapkan hukum Allah terhadapnya, dirajam. Sedangkan kaum bangsawan kami apa? Kami biarkan. Jadi enggak pilih kasih gitu kan. Kalau orang bangsawan enggak dikenakan rajam. Kalau yang kaum miskin dikenakan rajam. Ini masih dalam tahap apa? Tahap penyimpangan, belum sampai kepada kekafiran. Kemudian akhirnya karena banyak yang protes kan, akhirnya kami bersepakat menentukan hukum yang diberlakukan kepada semua kaum papa dan kaum bangsawan. Bersepakat menentukan apa? Hukum yang diberlakukan kepada semua, baik orang bangsawan ataupun orang miskin. Apa tadi? Dijilid dan dipoles wajah, diarak keliling kampung. Turun kan ayat tadi. Di sini lihat, karena mereka bersepakat terhadap satu hukum kan, tandingan. Sekarang mereka menghalalkan zina tidak? Menghalalkan zina tidak? Tidak, buktinya mereka membuat hukum untuk pezina kan? Diarak, dijilid, dipoles wajahnya. Kan mengharamkan zina tetap. Kemudian juga mereka mencoret hukum Allah yang ada dalam Taurat tidak? Mencoret tidak? Enggak. Ada. Masih ada. Maksudnya saat itu ketika Rasul menanyakan kepada tokoh Yahudi, ada ayatnya, enggak dicoret. Kemudian yang menyebabkan mereka kafir apa? Karena membuat hukum tandingan. Membuat hukum tandingan. Padahal mereka masih mengakui haramnya zina. Membuat satu hukum tandingan, masalah apa? Sanksi buat pezina, diponis kafir oleh Allah. Itu satu hukum saja. Sekarang hubungkan dengan realita. Sekarang togut yang ada, kita ambillah masalah mencurilah yang haram. Mereka mengharamkan mencuri tidak? Menghalalkan mencuri tidak? Tidak. Mereka mencoret hukum potong tangan dalam Quran? Tidak. Tapi mereka membuat hukum atau memberlakukan hukum tandingan.
Gambarannya sama tidak dengan tadi Yahudi? Ponis Yahudi kafir karena sebab gambaran itu, yang sekarang juga sama. Bedanya apa? Yang sekarang lebih dahsyat karena bukan satu hukum saja, bukan 100 hukum saja, tapi apa? Seluruh hukum. KUHP saja kan ratusan pasal kan? Ratusan pasal. Gimana kitab undang-undang hukum yang lainnya? Sama. Orang kan kufrun duna kufrin. Kan sering. Sekarang itu bukan tafsir ayat. Kita tanya, sekarang yang dilakukan oleh orang Yahudi itu kufrun duna kufrin atau bukan? Sekarang mereka berani yang mengatakan bahwa yang dilakukan Yahudi tadi, yang menjadi sebab nuzul ayat tadi, itu kufrun duna kufrin? Bukan. Semua mengatakan itu kufur akbar. Para sahabat pun mengatakan kufur akbar. Ayat ini turun berkaitan dengan orang kafir kan? Nah, kalau kufrun duna kufrin bukan tafsir ayat. Tapi apa? Tapi bantahan terhadap Khawarij yang berdalil dengan ayat Al-Maidah 44 untuk mengkafirkan penguasa yang berbuat maksiat. Karena dalam kamus Khawarij, orang yang berzina berarti telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sedangkan barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia kafir. Terus pakai dalil ini. Penguasa ketika melakukan maksiat, dalam kamus mereka maksiat itu artinya telah berhukum dengan selain hukum Allah. Sedangkan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia orang kafir. Muncul ucapan Ibnu Abbas menegaskan, membantah orang Khawarij, meluruskan bahwa yang dilakukan itu, kezaliman yang dilakukan penguasa Islam itu bukan kekafiran sehingga kalian bisa berdalil dengan ayat itu, tapi kufrun duna kufrin. Itu penempatan ucapan Ibnu Abbas tersebut. Bagaimana tidak? Ibnu Abbas yang dengan hadis yang sahih. Kalau tadi kan itu ucapan andai kata sahih. Kalau yang hadis sahih, ucapan yang tadi saya sampaikan tadi malam tentang penafsiran masalah penghalan bangkai orang Quraisy kan? Yang orang Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, ucapan orang Quraisy, apa yang kalian sembelih kalian katakan haram, halal, apa yang Allah sembelih kalian katakan apa? Haram, berarti sembelihan kalian lebih baik daripada sembelihan Allah. Ini kan tafsir sebab nuzul diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang penyandaran satu hukum saja. Kufur apa? Syirik akbar kan? Enggak mungkin kan dibenturkan. Ternyata itu salah penempatan. Jadi seperti itu. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 13 halaman 119 mengatakan, man taraka asy-syar'a al-muhkam al-munazzal ala Muhammad ibni Abdillah khatamil anbiya wa tahakama ila ghairihi minasy-syara'il mansukhati kafar. Fa kaifa biman tahakama ilal yasa wa qaddamaha alaihi faman fa'ala dzalika fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin. Barang siapa meninggalkan hukum yang baku yang diturunkan kepada Muhammad ibnu Abdillah penutup para nabi dan malah merujuk kepada hukum Allah yang sudah dihapus, hukum Allah tapi sudah dinasakh dalam Taurat dan Injil, maka dia kafir. Lihat, orang berpaling dari ajaran Muhammad pakai hukum Nabi Isa, hukum Nabi Musa, padahal hukum Allah kan, tapi sudah dinasakh, itu kafir. Maka apa gerangan dengan orang yang merujuk hukum kepada Al-Yasa? Al-Yasa itu Yasik, kitab hukum yang dibuat oleh Genghis Khan, yang diambil dari sebagiannya dari Islam, dari Yahudi, Nasrani, dan sebagiannya dari buah pikiran sendiri. Sebagaimana hukum-hukum zaman sekarang, sebagian dari Islam, seperti hukum yang di KUA itu kan diambil dari Islam sebagiannya. Sebagiannya daripada orang Yahudi, orang Nasrani, KUHP kan dari Belanda. Ya.
Bahasa itu bahasa Belanda kan, penafsiran. Sebagiannya buah pikiran mereka sendiri, buah pikiran anggota parlemen. Itu namanya yasik, sama dengan yasik jengiskan. Barang siapa dan lebih mengedepankannya daripada hukum Allah, barang siapa melakukan hal itu maka dia kafir dengan ijma kaum muslimin. Kafir dengan ijma kaum muslimin. Realita memang seperti itu. Mereka lebih mengedepankan hukum apa? Hukum apa? Hukum yasik. Dan iya, al-yasa atau yasik. Dan antum mungkin sering mendengar dahulu mungkin cerita orang kafir Arab yang membuat Tuhan dari roti kan? Sering mendengar enggak? Ketika lapar dimakan, ketika senggang diibadati, lapar makan lagi, buat lagi kan? Itu menunjukkan kebodohan apa? Orang jahiliyah dulu kan? Mungkin dahulu kita hanya bisa tertawa menertawakan mereka. Atau mungkin juga banyak orang sekarang menertawakan mereka kalau diceritakan kisah itu. Pada realitas sekarang lebih dahsyat dari itu. Kalau antum paham bahasan ibadah tadi malam, buat Tuhan, Rob, yang kaitan ibadah, hukum yang dibuat diibadati dengan cara apa? Dengan cara ta'ah. Al-An'am 121. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Hukum diberikan kesetiaan. Setia kepada hukum buatan, setia kepada hukum ibadah, penyembahan. Hukumnya itu disebut apa? Togut, Rob, berhala. Nah, peribadatannya bukan dengan salat sujud, tapi dengan kesetiaan, ketaatan, perujukan kepadanya. Sekarang itu kan anggap berhala, diibadati saat senggang dengan ketaatan. Ketika hukum ini sudah tidak relevan karena banyak celah untuk dijadikan ya bahan-bahan penyimpangan, akhirnya dimakan rame-rame, di amandemen, direvisi, kan dimakan? Ya, dimakan. Hukumnya dimakan oleh mereka, dihapus kan? Terus menggodok rancangan hukum baru, menggodok adonan berhala baru. Komisi ini buat tangannya undang-undang anti ini, komisi ini buat kepalanya. Ketika sudah, kan disebut penggodokan apa? Penggodokan kan? Itu adonan hukum, adonan berhala hukum. Ketika sudah selesai, baru dipajang, digulirkan untuk diibadati dengan kesetiaan oleh para aparat penegak hukum togut. Ketika sudah tidak relevan lagi, dimakan lagi, di amandemen, direvisi. Apa bedanya? Apa bedanya? Kan sama saja kan? Kenapa ketawa menertawakan yang dahulu pada ini lebih layak untuk diketawakan kan? Tadi karena orang berbicara masalah Quran seperti masalah dahulu saja, tidak dihubungkan dengan dua dunia realita. Bisa saja orang yang menceritakan kisah pembuatan adonan hukum itu justru orang sekarang menjadi togut, pembuat hukum. Dahulu ya Anda dengar, kalau dahulu itu dengar, kalau yang suka ceramah itu kan Zainuddin MZ menceritakan tentang kebodohan Arab jahiliyah buat Tuhan dari roti. Sekarang jadi pembuat hukum. Ya. Kan sama saja. Jadi seperti itu. Jadi maksudnya bahwa Islam itu dipahami kalau kita hubungkan dengan realita. Jadi yang memutuskan dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah tagut.
Kan nggak ada jam. Sepuluh menit lagi. Iya. Berarti ini paham kan orang yang memutuskan. Kalau tadi yang nomor 2 para pembuat hukum, yang nomor ketiga para pemutus hukum. Kalau bahasa zaman sekarangnya apa? Kalau tadi legislatif pembuatnya, kalau ini apa? Ya yudikatif juga eksekutif, karena eksekutif juga selain membuat hukum juga menerapkan hukum. Di samping juga apa? Para kepala adat. Kemudian yang keempat, 10 menit lagi kan? Yang keempat adalah alladzi yad'i ilmal ghaibi min dunillah, yang mengklaim mengetahui yang gaib selain Allah. Sekarang yang gaib, pengetahuan terhadap yang gaib merupakan sifat khusus Allah, sifat rububiyah Allah. Allah mengatakan dalam surat An-Naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali siapa? Allah. Ayat bekas. Yang gaib hanya Allah yang tahu. Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah ada kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Jadi kunci yang gaib hanya Allah yang tahu. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Dia zat yang mengetahui yang gaib. Dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang dia ridhai dalam hal yang Allah kehendaki. Jadi yang gaib tidak ada yang tahu, termasuk Rasul tidak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah. Rasul mengatakan, Allah mengatakan tentang Rasulullah dalam surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sya'allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su. Seandainya aku tahu yang gaib, tentu aku akan memperbanyak perbuatan yang baik dan tidak akan terkena keburukan. Rasul tidak tahu yang gaib. Kalau tahu itu dari Allah. Nah, kalau ada orang yang mengklaim mengetahui yang gaib, berarti apa? Dia mengklaim sifat khusus Allah. Dia disebut togut. Tukang ramal, dukun, paranormal, orang yang meramal, mengaitkan nasib seseorang dengan peredaran bintang-bintang tertentu, mengaitkan kelahiran seseorang di bulan tertentu. Oh, ini bintangnya Gemini. Ininya gini kan di apa? Disebutkan kan? Itu kan mengaitkan lahir di bulan tertentu dengan nasib orang. Itu pengklaiman hal yang gaib, itu togut. Dalam hadis, kalau percaya kepada dukun, mengikuti sarannya, telah keluar dari Islam, kafir. Kalau sekedar bertanya, konsultasi, belum mempercayai, apa? Sholatnya nggak diterima 40 malam. Nah, orang yang datang kepada dukun, paranormal, percaya kepada ucapannya, mengikuti sarannya, telah kafir kepada ajaran Muhammad. Bagaimana dengan dukunnya? Berarti lebih kafir. Makanya disebut apa? Togut. Terakhir alladzi, yang kelima, alladzi yadda'i man
ubida min dunillah wa huwa radin. Orang yang diibadati selain Allah sedangkan dia ridha, atau orang yang memposisikan dirinya untuk diibadati. Orang yang diibadati selain Allah sedangkan dia ridha. Kalau tidak ridha berarti bukan tagut. Nabi Isa ridha tidak? Tidak. Orang ketika membuat hukum, hukumnya diikuti, ridha dia? Legislatif ketika hukumnya diikuti, di komitmennya ridho tidak? Ridho, bukan sekedar ridho, tapi mengharuskan. Makanya presiden bisa dipecat kalau melanggar undang-undang dasar yang telah ditetapkan oleh MPR, kan? Bisa nggak dipecat? Makanya ketika zaman dahulu, ketika Gus Dur memecat pimpinan polisi tanpa prosedur sesuai dengan undang-undang dasar, kan di SI kan sama MPR sampai dilengserkan. Berarti yang tertinggi apa? Hukum Allah atau undang-undang dasar? Undang-undang dasar. Itulah agama mereka. Undang-undang itu adalah din. Din. Ketika orang mencari undang-undang selain Islam, artinya telah menganut din selain Islam. Karena di antara makna din adalah undang-undang. Dalam surat Yusuf ayat 76 Allah mengatakan, maka naliyakhuza akhahu fi dinil malik. Tidak mungkin Yusuf membawa saudaranya kepada undang-undang raja. Din al-malik, undang-undang. Berarti undang-undang disebut din. Sedangkan din bahasa Indonesia diartikan apa? Agama. Sedangkan Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Din satu-satunya yang Allah ridhoi hanya Islam. Berarti hukum satu-satunya yang Allah ridhoi hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari din, undang-undang, aturan hidup selain Islam, tidak mungkin diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Orang yang menjadikan undang-undang selain hukum Allah sebagai acuan berarti telah menganut din selain Islam. Berarti dia itu di luar Islam. Lakum dinukum waliyadin. Nah, atau orang yang memposisikan dirinya untuk diibadati. Tadi dia ingin diibadati tapi tidak ada yang mengibadati. Itu disebut tagut juga. Tadi orang mencalonkan dirinya untuk diibadati, untuk menjadi pembuat hukum, tapi tidak ada yang memilihnya. Itu disebut apa? Tagut juga. Dalilnya surat Al-Anbiya ayat 29 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Barang siapa mengatakan di antara mereka sesungguhnya aku adalah ilah Tuhan, maka kami balas dengan jahannam, begitulah kami membalas orang-orang yang zalim. Tidak mesti kata-katanya saya adalah Tuhan, enggak mesti. Tapi dengan mengatakan saya mengetahui yang gaib, berarti saya adalah Tuhan. Saya adalah orang yang berhak membuat hukum, artinya saya adalah Tuhan. Itu maksudnya. Jadi tidak mesti kata-katanya saya adalah Tuhan. Nah, ini adalah togut. Intinya di bawahnya memiliki cabang bentuk pada dunia realita ini. Kita tidak sah imannya tanpa kafir kepada togut tersebut. Kita cukupkan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan bahasan hukum loyalitas kepada kaum musyrikin atau hukum loyalitas kepada para togut-togut tadi. Saya cukupkan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu